Oke, Bu Devia, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa boleh? Ya. Baik, Pak. Mm-mm, Saya ingin bertanya. Kan biasanya kita dapat info dari flyer gitu disebar di grup ya, Pak. mm-mm. Nah, biasanya ada tulisan untuk mengirim lamaran via email. Biasanya itu berkasnya itu apa aja ya, Pak, yang harus dikirim? Karena di dalam flyer itu, di dalam informasi loker itu tidak ada dokumen yang disyaratkan atau dokumen khusus yang harus dikirim. Oke, Seperti itu, Pak. oke, Apakah hanya CV saja mm-mm. atau ada dokumen lainnya? Oke. Jadi gini, memang benar ya informasi-informasi lowongan kerja yang beredar itu memang memiliki arahan untuk mengirimkan dokumen tertentu. Namun, aku sangat menyarankan bahwa pada saat kamu mengirimkan dokumen tertentu itu jangan hanya mendefinisikan apa yang ditulis saja. Oh, yang ditulis CV ya udah kirim CV aja ya, jangan kayak gitu. Ada beberapa faktor-faktor pertimbangan. Misalkan, satu, kalau dokumen yang diminta di info locker tersebut itu udah detail, maka ya udah kirimin detail seperti yang diminta. Silahkan kirimkan ini, koma ini, koma ini, koma ini, misalkan kayak gitu. Jarang-jarang sih ada locker yang kayak gitu, tapi ada gitu ya. Jadi jika locker yang minta dokumen itu detail, lakuin aja. Nomor dua, kalau ada dokumen yang diminta itu bahasanya itu multitafsir. Misalkan, silahkan kirimkan lamaran, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain. Nah gitu. Ini kan macam-macam nih kayak gitu. Nah, saranku adalah silahkan kirimkan juga dokumen-dokumen lain selain dokumen pribadi. Jadi kayak CV, KTP, KK, buku tabungan, NPWP yang gitu-gitu, paspor gitu-gitu tuh nggak usah dikirim di awal, paham nggak? Itu. Nah, sehingga kombinasi dokumennya itu ada banyak. Bisa lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, sertifikat-sertifikat, lamaran, CV, portofolio gitu. Ada banyak kombinasi yang bisa kamu lakukan. Tergantung dokumen apa yang kamu punya gitu. Sertifikat ya macam-macam ya. Ada yang paklaring, sertifikat kelulusan ini itu, menyelesaikan ini project ini itu, sertifikat prestasi dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau ada bahasa yang multitafsir kayak gitu. Yang ketiga adalah kalau bahasanya silahkan kirimkan CV ke gitu. Ya, jadi yang diminta itu beneran cuma CV. Apakah kita boleh mengirimkan CV saja? Jawabanku boleh. Tapi aku nggak menyarankan hanya CV saja. Karena kalau kamu mengirimkan CV saja, itu akan jadi pertimbangan tunggal. Paham nggak? Padahal nanti barangkali dokumen-dokumen pendukung itu yang akan menjadikan penjelasan di CV-mu itu lebih jelas, lebih meyakinkan, lebih menjual, kayak gitu. Terlebih kalau kamu mengirimkannya via email. Kalau via email itu kan sambil dilampirin dokumen lain kan nggak ada masalah ya, kayak gitu. Jadi lampirin aja. Biasanya jadikan satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman yang udah disusun, kayak gitu. Jadi di sini apa faktor yang lain? Kalau memungkinkan mengirimkan dengan dokumen lain, channel yang kamu pakai untuk ngirim, email atau Google Form misalkan, atau website perusahaan atau cara apapun itu, kalau memungkinkan dokumen lain bisa dilampirkan ya lampirkan, kayak gitu. Atau lewat website. Kadang kan ada yang dikasih bintang merah tuh artinya wajib diisi, wajib dilampirin. Terus ada di situ yang nggak diwajibin tapi sebenarnya bisa dilampirin. Ya dimanfaatkan. Jangan sekedar lo yang diwajibin kan cuma inilah. Kita harus pakai sudut pandang menjual kemampuan diri. Karena kamu kan bukan kandidat tunggal, kamu pasti akan dibandingin dengan yang lain kan. Nah, nanti akan lebih menguntungkan kamu kalau kamu punya banyak pengalaman, prestasi dan lain-lain yang ada bukti tertulisnya yang bisa dilampirkan sebagai bahan pertimbangan kayak gitu. Yang penting tidak menyalahi aturan dalam arti ada batasan ukuran maksimal sekian MB, kamu hajar aja dilebihin. Udah jelas nih misalkan via email, file maksimal 2 MB. Ternyata kamu ngelampirin yang lain nekat tuh jadi 10 MB ya jangan. Atau filenya udah sesuai. Jadi oh nggak dilarang kok ngelampirin dokumen lain, aku lampirin ah. Filenya udah 1 MB doang nih, tapi dokumennya banyak. Sehingga setelah kamu merge, kamu kompres, nggak kamu cek dulu. Jadi malah blur semua gitu loh. Paham nggak deh? Kayak gitu. Itu ya jangan gitu. Oke. Jadi dari semua penjelasan ini apa yang harus dilakukan pertama kali? Satu, pastikan lokernya itu asli dulu. Oke. Karena nanti akhirnya kalau kamu ngirimin CV doang, dokumen pendukung atau apapun, kalau lokernya palsu ya sama aja. Dokumenmu nanti diambil sama yang nipu. Mau buat apa ya terserah mereka. Kita nggak tahu. Gitu. Pastikan dulu lokernya itu asli.
Yang nomor dua, baca ketentuannya. Dokumen yang dikirim itu sifatnya tuh cuma tadi ya, CV doang, atau ada yang multitafsir yang bisa, yang lain-lain juga boleh, nggak dilarang gitu. Gitu. Toh juga nggak bakal kok, aku belum pernah nemu ya sejauh ini aku review CV, nggak ada tuh yang ditegur gara-gara ngirimin dokumen kelebihan gitu. Paham nggak maksudku? Kayak gitu. Aku belum pernah ngeliat itu gitu. Kan kalau nggak kepake ya udah sih singkirin aja, nggak kita baca gitu. Dan terlebih dokumen pendukungnya ini memang menguatkan, relevan dengan posisi yang kamu lamarkan, kayak gitu. Jadi cek keaslian dokumennya, kedua baca detail terkait dengan dokumen yang diminta, ketiga kalau memungkinkan dan gak dilarang, ya udah jangan hanya mengirimkan CV saja gitu. Dan yang keempat, setiap lowongan kerja yang habis kamu kirim, kamu rekap di Excel gitu. PT ini di posisi ini aku kirim tanggal sekian, dapat lokernya dari LinkedIn, post kirimnya via email, keterangan, ngirimin dokumen lamaran, CV, portofolio, misalkan gitu. Jadi kamu punya rekap-rekapan hal-hal semacam itu, gitu. Itu sih, Dev. Semoga cukup jelas ya, gitu. Itu lengkapnya tuh begitu. Ya, saya ingin bertanya lagi, Pak. Boleh. Berhubungan sama yang tadi, untuk dokumen pendukung, kan ada, misalnya waktu itu saya pernah sampai pada tahap interview kebetulan. Perusahaan ini meminta dokumen pendukung lainnya seperti KTP, terus KK, foto ijazah, transkrip nilai, terus sama pas foto. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Apakah aman untuk mengirimkan dokumen tersebut? Karena setelah saya cek di websitenya, website perusahaan, itu tidak ada yang aneh. Ulasan-ulasan mengenai rekrutmennya tuh tidak ada yang aneh. Namun pas saya cek get kontak, itu ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa data yang dikirimkan itu disalahgunakan, Pak, oleh perusahaan tersebut. Nah, itu bagaimana cara membedakan perusahaan itu benar-benar membutuhkan data tersebut atau hanya untuk menyalahgunakan data tersebut, Pak? Karena banyak sekali perusahaan yang di ulasan Google-nya itu bagus, tapi ternyata ada masalah di perusahaan itu. Begitu, Pak. Ya, aku jelasin lagi ya. Menyambung dari pernyataanku sebelumnya. Sejak awal banget nih, kamu harus memastikan nih lokernya asli. Lokernya asli itu ya apa? Perusahaannya beneran ada, perusahaannya valid dan resmi, dan poster loker itu tuh memang berasal dari perusahaan itu tanpa dimodifikasi oleh pihak-pihak lain atau tanpa didistribusikan oleh orang-orang ya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ngaku-ngaku bagian dari perusahaan itu. Misalnya ada perusahaan terkenal, kita sebut misalkan Pertamina gitu. Kamu harus memastikan dulu poster loker ini tuh bener-bener rilisan Pertamina bukan. Cek dulu di websitenya, di sosmed officialnya karirnya Pertamina, atau cek di LinkedIn-nya Pertamina, atau cek di HRD yang kerja di sana. Barangkali itu ada. Karena loker itu kan ada circle-nya nih. Circle pertama itu adalah sumber aslinya, yaitu perusahaan. Dari perusahaan itu dirilis ke luar. Lewat apa? Bisa lewat website resmi, sosial media resmi, HRD-nya yang kerja di sana, misalkan gitu kan. Job fair, misalkan gitu. Nanti ada circle kedua, circle yang reshare atau repost, misalkan grup WA aku, mungkin kamu ada grup loker lain, atau mungkin ada grup-grup lain di luar sana, yang sebenarnya itu hasil reshare atau repost. Nah, kamu harus lihat dulu, poster lokernya tuh kamu dapat dari mana. Kalau dari sumber sekunder atau circle yang kedua, kamu harus telusurin ke yang pertama dulu, bener valid nggak? Kalau kamu ada di grup lokerku ya itu udah kita filter, kamu nggak usah banyak mikir gitu. Tapi kalau kamu dari luar, dapat dari temen, dapat dari saudara siapapun itu, tanya dulu kamu dapatnya dari mana. Kalau perlu kamu kunjungi juga, jangan hanya sekedar percaya gitu. Nah setelah itu kalau udah memastikan oh, ini benar dari sana, dan tadi nggak ada distraksi, nggak ada poster locker yang diedit gitu. Beberapa locker yang palsu itu ada yang poster asli itu di bagian kontak pengirimannya tuh diedit diganti gitu. Nah ini harus kamu jeli di situ juga kayak gitu. Apalagi yang berhubungan dengan perusahaan bereputasi bagus, perusahaan gede gitu. Kadang suka ada kayak begitu. Jangan silau dengan nama besarnya dulu, di cross check dulu. Kalau memang udah bener, ya udah di tahap-tahap selanjutnya. Kalau dia minta dokumen pribadi kayak gimana pun ya nggak masalah gitu. Karena ibaratnya emang kamu udah pastikan ini tuh resmi atau asli dari mereka kayak gitu. Nah kalau misalkan ternyata awalnya sih kamu ngerasanya oke-oke aja, tapi begitu di tengah ada sesuatu gitu,
Apalagi tadi kau bilang ulasan di sininya bagus, terus di sininya jelek. Sekarang banyak loh yang ulasan-ulasan Google, tapi ya aku nggak ngomong nggak semua ya, beberapa aku pernah nemuin ulasan Google itu kan bisa bayar bayar orang buat bikin ulasan kayak gitu. Jadi sumbernya harus komprehensif saat kamu cross check asli atau enggak. Oke, ulasan ada, Google Maps gimana, terus lihat di forum-forum pernah dibahas nggak, dan lain-lain gitu. Intinya kalau nggak yakin tuh tanya dulu. Jadi begitu kamu lihat ada poster locker gini, ada nyuruh gini-gini, tapi nyari di get kontak tapi ada yang ngasih nama kayak begitu, nah jangan buru-buru. Kamu tanya yang lebih tahu, seniormu, tutor, mentor, tanya sama aku juga boleh gitu. Ini asli nggak? Sambil ngelampirin kronologis tadi. Aku dapat lockernya dari sini, ini contoh panggilan emailnya, ini poster lockernya gitu kan. Terus kok ada di code kontak ada yang kayak gini, ini gimana gitu. Jadi sumbernya tuh nggak cuma cross check dari satu tempat. Wah ini di websitenya nggak ada nih, berarti palsu, nggak bisa. Jadi locker tadi yang berasal dari perusahaan itu nyebar tuh bisa pakai banyak cara. Ada perusahaan yang lockernya begitu nyebar tuh cuma ada di websitenya. Kamu cari di mana-mana tuh nggak ada. Ada locker yang kalau sekali nge-share tuh di websitenya ada, di IG karirnya ada, kadang di TikToknya karirnya ada, di LinkedIn-nya ada gitu. Gitu. Ada locker yang kadang cuma perusahaan kayak locker, ada locker 10 nih, A B C D E F G H I J. Locker A B C D E dia share di website, F G H I J dia share di LinkedIn gitu. Jadi kamu nggak bakal nemu A B C D E kecuali kamu ngunjungin websitenya kayak gitu. Gitu. Karena jalur distribusinya macam-macam, nggak usah diambil pusing. Yang penting begitu kamu dapat locker, kamu dapatnya nih langsung dari perusahaannya nggak. Kalau yang itu misalkan rilisnya dari postingan LinkedIn HRD-nya langsung nih. Misal kamu koneksi sama HR di LinkedIn, terus beliaunya posting, ya udah, itu kan circle pertama dari perusahaannya, gitu kan? Ya udah, ikutin aja. Nanti kalau beliaunya minta beberapa dokumen pribadi ya nggak masalah, kayak gitu. Nah, tapi ya balik lagi, tadi begitu kamu ngerosek di sana begini, ngerosek di sini kok ada kayak begitu, berarti kan kamu ada alarm dulu nih, alert dulu nih, ada kehati-hatian dulu kan, nanya sama yang lebih tahu. Kayak gitu. Paling nanti bisa coba sih nanti kita di sesi kedua ya gitu. Coba aku lihat kayak gimana lokernya kayak gitu. Cuman tadi jangan buru-buru. Tapi ingat ya, jangan sampai proses yang kamu lakukan tuh kebalik. Banyak orang tuh prosesnya kebalik. Jadi mereka nyari loker terus lengah di awal. Mentang-mentang gampang tinggal klik, udah kirim aja kirim. Wah ini nama perusahaan gede nih, kirim, 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 kirim. Direkap juga enggak, di cross check juga enggak. Begitu ada panggilan tes, tanya tuh kadang ke grup locker kayak kadang nge DM aku kayak kak ini aku dapat panggilan tes ini asli nggak ya, ya aku bilang pasti ya mana aku tahu kamu ngirim lamaran tuh dicek dulu nggak gitu, paham nggak gitu. Beda beda loh orang yang nanti ada panggilan gitu yang udah ngecek dulu atau belum. Kalau udah ngecek mesti nanya, kak aku dapat panggilan kayak gini, sebelumnya aku memang lamar ke sana sih, aku dapatnya dari poster ini dari sini ini, cuman ini panggilannya kok bahasanya gini gimana kak gitu, pasti ada awalannya begitu tuh. Tapi kalau yang nggak ngelakuin apa bang gitu, kagak ini aku dapat panggilan ini asli nggak ya? Yang mana tahu aku gitu. Jadi di sini jangan kebalik, cek dulu keasliannya, baru ngirim lamaran. Jangan asal ngirim baru nanti dicek ini asli enggak, kebalik. Kalau kebalik gitu tuh dokumenmu udah kekirim dulu loh, gitu, paham nggak? Gitu. Sambil nanti kamu belajar literasi, ciri-ciri loker asli atau palsu gimana gitu. Kamu belajar dari channelku juga bisa. Buka playlist lowongan lowongan kerja per perusahaan gitu. Di situ aku bahas tuh nyari loker Pertamina gimana, nyari loker Bank BCA gimana, Bank ini gini, nyari loker Astra gimana. Di situ di masing-masing video itu aku cuma bahas satu perusahaan dan di dalamnya itu banyak aku kasih contoh loker palsu atau undangan tes palsunya. Nanti kamu lihat banyak sekali yang info-info palsu, lowongan-lowongan palsu itu formatnya sama, mirip, cuma nama perusahaannya aja yang beda-beda, kadang desainnya juga beda gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya basic kayak gitu kamu harus bisa paham di luar kepala gitu. Kamu harus lihat wujud. Ini mana sih wujud poster loker palsu tuh gimana sih? Gitu. Mana sih wujud panggilan kerja palsu tuh gimana sih? Gitu. Nanti biar mata kamu tuh peka gitu loh. Tapi balik lagi ya, untuk pertanyaan kamu apa yang harus dilakukan? Ya tadi, satu, punya sikap kehati-hatian dulu. Wah ini ntar dulu nih. Dalam arti ntar dulu tuh jangan dilamar dulu, jangan diapa-apain dulu. Ngurusin yang lain dulu. Ya kan? Kalau ini bentuknya panggilan ntar dulu. Cross check dulu. Cross check sendiri masih belum yakin, nanya yang tahu. Gitu. Baru nanti kalau udah baru rilis dokumen. Jangan buru-buru. Oke? Gitu. Oke.
Secara umum itu dulu ya. Aku mau iniin konsepnya dulu gitu. Terus ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya perihal interview sih, Pak. Hmm. Jadi, saya pernah menghadiri interview, di mana pertanyaannya hanya seputar eh, nama, nama panggilan, terus asal sekolah, asal universitas, Hmm. terus jurusan, Hmm. IPK, terus tinggal di mana. Hanya Hmm. seputar itu, Pak. Itu bagaimana ya cara HRD itu menilainya, atau bagaimana cara kita menjawab supaya menarik gitu, Pak? Itu interview HR kayak begitu. Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan lain seputar Nggak kerjaan. ada. Karena waktu itu interviewnya bareng-bareng, Pak. Rame. Oh, rame-rame. Jadi kayak kandidatnya banyak. Offline atau online? Online. Online, ya. Jadi gini, beberapa interview itu memang kadang tuh pertanyaannya tuh unik gitu. Pertanyaan unik tuh maksudnya di luar ekspektasi ya. Pertanyaan di luar ekspektasi tuh kayak gini. Bisa pertanyaan itu terlalu umum kayak tadi, hah, kok cuma ditanya ini gitu ya. Yang kedua, bisa pertanyaannya itu yang sama sekali kamu nggak kepikiran. Tiba-tiba loh, kok disuruh kayak begitu gitu. Gitu. Nanti kalau yang tipenya yang kalau ditanya secara umum ya kayak begini. Aku sendiri pun pernah ngalamin itu. Aku cuma ditanya, silahkan perkenalan diri. Terus tadi kamu kesininya tuh naik apa? Coba ceritain. Pada saat kamu dari keluar rumah sampai kantor ini tuh gimana? Gitu. Oh, apa itu gitu. Aku ngalamin itu juga. Tapi ada juga pertanyaan yang sama sekali nggak pernah kamu pikirkan. Ini sebenarnya ngelatih rasional aja gitu, ngelatih logika orang. Contoh, aku nggak tahu ya. Nanti suatu saat kamu akan dapat pertanyaan ini nggak? Contoh gini. Dev, asumsinya sekarang kamu lagi tinggal di kota Bandung. Nah, coba deh tebak kira-kira di Bandung itu dalam waktu 1 hari ada berapa orang yang nonton film di bioskop? Aku ditanya gitu. Coba bayangkan berapa orang yang nonton film di bioskop di Jakarta dalam waktu sehari gitu. Itu interview loh, tiba-tiba disuruh nanya kayak gitu. Ya kan nggak tahu. Masa aku bilang nggak tahu? Tapi ini kan sebenarnya main logika. Nah, ini aku kasih 2 contoh aja gitu. Nah, pada saat kita ditanya yang tipe pertanyaanmu itu, yang pertanyaanku barusan biar kamu kepikiran dulu ya gitu. Nanti pikirin tuh penalaran yang tadi tuh. Jadi kayak kenapa kok cuma ditanya soal ini gitu. Yang nomor satu adalah kamu harus tahu bahwa HR atau user yang nanya kamu itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa membaca orang, membaca karakter orang, menghadapi banyak kemampuan interview ini tuh. Di mana mereka itu bisa membuat daftar pertanyaan sesuai dengan efektivitas waktu pada saat interview itu gitu loh. Jadi ada yang cuma inti-intinya aja. Misalkan kalau ditanya hal tadi, kenapa kok cuma hal-hal yang sifatnya umum? Karena ya ibaratnya HR atau HR-nya ini katakanlah, beliaunya udah paham tuh dari CV atau dokumen semua yang tertulis kayak gitu. Kayak kalian itu rata aja dulu gitu. Tapi ada hal-hal lain yang dinilai jangan lupa. Apa itu? Komunikasi gitu. Jangan salah, semua orang pada saat dikumpulkan jadi satu tadi, itu lagi dibandingkan komunikasi dari sisi verbal maupun nonverbal. Nonverbal tuh mulai dari pakaian kalian, cara jalan, cara duduk, cara menyampaikan eye contact, gesture, postur, ekspresi gitu-gitu. Barangkali baunya juga gitu, pakai parfum nggak gitu-gitu. Barangkali kayak gitu. Paham nggak gitu? Itu dinilai yang hal-hal yang sifatnya nonverbal kayak gitu. Sama hal-hal yang sifatnya verbal. Ketepatan kamu menjawab pertanyaan, cara jawabnya, intonasinya, artikulasinya, pemilihan katanya, diksinya, bahasanya, kemampuan bahasanya kalau ada bahasa tertentu. Ini baku atau bahasa gaul nih gitu-gitu. Itu dinilai semuanya. Nah, jangan terlalu mikirin kayak oke, aku cuma ngomongin ini itu, ini gampang lah, tinggal cerita aja. Bukan. Bisa nggak pertanyaan yang menurutmu mungkin itu hal yang umum, biasa aja, kamu sampaikan secara menarik gitu. Karena nggak mungkin orang dikumpulin kalau nggak dibandingin dong, Dev. Ya nggak? Itu udah jelas-jelas. Itu akan dibandingin. Dan kalau pertanyaan ini kayak nggak sedalam atau nggak seserem yang aku bayangin, komunikasimu pasti akan dinilai. Barangkali posisi-posisi ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang bagus karena harus presentasi, karena harus ketemu banyak orang, menawarkan produk, membutuhkan keramahan, misalkan berkaitan dengan ngajarin orang, ngejual produk yang sifatnya service-service gitu-gitu. Itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih, nggak ada yang salah dengan momen pertanyaan itu ya.
Ini kamu nggak bisa ngomong, wah ini HR-nya nggak niat nih. Akhirnya cuma ditanya itu. Atau ya ini orangnya banyak nih, kalau tanyanya lebih detail, nanti waktunya makan waktu lama nih, Brang. Interview mulai pagi, kelarnya malam, ya nggak gitu. Gitu. Itu pasti ada alasan di situ. Ingat selalu di sisi komunikasi verbal dan nonverbal. Browsing aja dulu riset. Unsur komunikasi verbal, unsur komunikasi nonverbal. Gitu. Nanti kalau keluar unsurnya misalkan tadi ya, eye contact, browsing. Eye contact yang baik saat interview, eye contact yang baik saat wawancara kerja. Gitu. Eye contact yang bagus saat berkomunikasi dengan orang. Gitu. Dari unsur-unsur itu kamu browsing lagi. Habis itu kamu praktekin. Ngomong sendiri lah, ngomong sama partner role play gantian. Atau kamu nanti record sendiri kirim ke aku. Banyak teman-teman yang gitu. Tiba-tiba nge-WA gitu. Kak, aku ini barusan bikin video pura-pura di interview dengan pertanyaan gini, minta feedbacknya gitu. Ya udah, banyak yang kayak gitu. Enak tuh kayak gitu. Itu kamu harus punya ide untuk kayak itu. Oke? Mungkin ada pertanyaan lain lagi seputar interview yang kamu bingung gitu. Atau Ada satu pertanyaan aneh pertanyaan lagi. lagi Apa tuh? yang saya cara menjawabnya bagaimana. Jadi saat interview rame-rame seperti itu, Mm-mm. HRD-nya bertanya, menurut kamu siapa yang tidak lolos di tahap ini, kayak gitu Pak. Itu bagaimana cara menjawabnya? Wah, serem juga ya. Serius. Wow. Iya Pak, itu Oke. tahap keduanya. Jadi tahap pertamanya yang tadi Mm-mm. pertanyaan hanya seputar umum seperti itu, data diri Mm-mm. umum seperti itu. Nah, yang tahap kedua ditanya seperti itu Pak. Oke. Balik lagi ya. Ini namanya stress interview. Oke. Stress interview tuh bikin kamu bener-bener tertekan. Oke. Ya. Jadi di sini tuh kamu butuh logika dan jangan ngebaper. Nomor satu itu. Ya. Yang selanjutnya adalah kamu harus apa ya kalau bahasaku ya, memiliki kemampuan active listening atau menyimak yang bagus. Jadi saat kan itu ditanya satu-satu tuh. Nah, sebelum giliranmu sampai, kamu harus notes satu-satu orang ini gimana. Kayak begitu. Oke. Setelah kamu notes satu-satu orang itu gimana, jadi ditandai nih. Misalkan kamu nandain apanya gitu. Isi dari jawabannya boleh ditandain gitu. Setelah itu, pada saat kamu setelah semua itu kayak begitu, nanti ditanya kan, menurut Devia gimana? Siapa yang nggak cocok gitu. Nah, kamu jangan hanya asal nunjuk orang. Itu kalau asal nunjuk orang dan kebetulan orang itu keluar, itu bukan salahmu ya. Karena ingat, jawaban masing-masing orang itu tidak mempengaruhi gitu. Si siapa? Si HRD-nya. Kalau kebetulan sama ya udah, tapi kamu jangan ngerasa bersalah, paham gak sih? Ini aku kaget, wah, stress interview kamu ini ya gitu. Itu beneran kayak gitu. Ini tuh sebenarnya hanya pengen tahu logikamu itu jalan enggak, rasionalmu jalan enggak. Yang kedua tuh kamu punya jiwa leadership enggak gitu. Pengambil keputusan yang bagus enggak gitu. Ini at least leadership dari dirimu sendiri. Nah, kamu boleh menyampaikan semacam ini. Menurut Devia, siapa orang yang nggak lanjut ke tahap selanjutnya? Berikan jawaban dan berikan analisis positif ke semuanya gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya semua dari jawaban teman-teman ini bagus. Namun di sini pada saat saya coba memperhatikan dari sisi ininya, saya ada beberapa penilaian pribadi. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan yang ini, kalau untuk Ibu A, dia itu menjawabnya begini. B ini, C ini, D ini, E ini gitu. Namun dari semuanya itu menurut saya Ibu C ini yang masih kurang dari sisi ininya gitu. Tapi kamu ngomongnya ini, jadi bukan, kamu tuh tidak sedang membandingkan yang jelek di antara yang jelek, tapi yang jelek di antara yang bagus-bagus. Paham nggak? Contoh logikanya gini nih. Ini tuh ada kumpulan angka. Aku mungkin pakai share screen aja, boleh nggak ya? Kayak gitu. Uh, ini logika banget nih gitu. Siapa sih yang ngajarin? Siapa sih yang ngasih pertanyaan? Nggak usah dijawab gitu. Ntar ya. Udah. Ntar ini share screenku semoga nggak error nih gitu. Error nggak ya ini ya? Wah lama nih lemot nih. Udah nggak usah deh, nggak usah. Jadi contoh gini. Ini ada kumpulan angka, ada 5 nih.
Bayangin ya, didengerin angkanya. Bayangin angkanya. 9, 8, 9,5, 8,5, 2. Oke. Ini kan ibaratnya ada yang jelek di antara yang baik-baik. Paham nggak? Terus kamu ditanya kayak, mana nih yang layak keluar? Terus kamu nembak orang seolah-olah tuh dia jelek banget kayak gitu. 2. Yang lain tuh 9, 8, 7,5, 8,5 gitu. Jangan perlakukan semacam ini. Kamu tuh ngelihatnya tuh orang-orangnya tuh, ya ini memang nanti akhirnya jawabannya diplomatis sih. Tapi at least kamu tadi ngasih alasan, masukan pujian-pujian positif dulu gitu loh. Jadi seolah-olah tuh angkanya kayak 9, 8,8, 8,7, 9,1, 9,2. Nah ini kebetulan ada yang 8,7 nih gitu. Jadi cari yang kurang bagus di antara yang bagus-bagus. Paham nggak? Gitu. Nah pada saat kamu ngomong, menurut saya yang layak keluar itu si dia. Karena dia gini-gini. Seolah kamu nyerang dia mulu nih, si orang satu ini nih. Ini yang 4 ini nih lepas dari penilaianmu. Paham nggak? Nah gitu. Jadi kamu jangan sampai kayak nyerang satu orang, terus yang ini di luar penilaianmu. Karena penilaianmu tuh sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi pendapat HR. HR itu udah tahu orang-orang yang nanti harusnya siapa. Tapi di sini kamu pengen tahu, kamu tuh orangnya tuh bisa memutusin enggak. Yang kedua, alasannya logis enggak. Gitu kan, nggak ada suka nggak suka kan gitu. Tapi tergantung performa kan. Apalagi tadi kalau semuanya ini nanti kamu bahas satu-satu, secara singkat aja, nanti kamu malah kelihatan, oh ini orang nyimak nih, ada orang denger ngomong nih, gitu. Jangan yang lain ngeblank nih, kayak gitu. Paham ya? Gitu. Jadi nanti kamu sampaikan aja, gitu. Baik Pak, baik Bu, terima kasih. Menurut saya, yang semua jawaban dari rekan-rekan itu baik dengan sudut pandangnya masing-masing terkait dengan pertanyaan tadi. Namun menurut saya, yang masih kurang adalah si Bapak atau Ibu A. Dikarenakan pada saat ditanyakan hal-hal tadi, inti dari pertanyaan Ibu kan berkaitan dengan ini dan ini. Nah, masing-masing dari teman-teman ini sudah bisa menjawab terkait dengan A dan B. Namun jawaban Ibu A, walaupun sudah baik, itu baru menjawab poin ini. Menurut saya belum menjawab poin yang ini. Gitu aja. Jadi semua orang ini kamu nilai dengan alasan yang logis. Semuanya bagus. Gitu. Ingat ya, kayak begitu sih. Boleh nggak kita ngomong, menurut saya kita nggak ada yang keluar Bu, gini 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 gini. Aku kurang menyarankan sih, nggak realistis sih, gitu. Kebanyakan orang yang jawab dengan alasan itu malah kelihatan nggak bisa ngambil keputusan. Ini bener-bener stres interview loh ini, gitu. Dan ingat ya, walaupun orang yang kamu tunjuk akhirnya nggak lolos, gitu, tuh nggak ada dendam setelah keluar pintu ya, kayak gitu. Oke. Gitu. Ini aku belum pernah bahas soal ini di video-videoku di YouTube. Paling nanti aku bahas, tapi ntar dulu deh. Gitu. Ini challenge banget gitu ya. Gitu. Tapi aku nggak tahu nih, kamu kemarin jawabnya dengan cara begitu nggak? Tapi jangan diceritakan di sini, dijawab aja. Kamu pakai logika itu nggak cara jawabnya? Kalau iya enggak kira-kira. Ya Pak. Pakai logika itu ya. Entah di Tapi saat tapi HRD-nya itu minta supaya kita tuh jangan apa ya, terpaku template gitu Pak. Kadang kan ada apa orang yang udah nonton nih tips interview, kata-katanya tuh udah sesuai template seperti itu Pak. Nah, betul. Itu semua jenis interview. Jangankan untuk jawab pertanyaan ini, pertanyaan sulit tuh yang barusan kamu tanyain. Gitu. Ini pertanyaan sulit. Perkenalan diri aja template. Aku sendiri pun pernah interview orang. Apa kelemahan Anda? Dari pagi sampai sore jawabannya saya pelupa sehingga saya bawa buku catatan gitu terus. Aku tuh sampai sama temen itu sampai ngomong, ini kenapa ya kita rekrut hari ini, kita proses hari ini orangnya pelupa semua. Itu fresh grade semua. Apa lulusan baru sekarang jadi pelupa? Aku sampai kayak gitu. Bener nggak kalau kita ada template kita pelajari betul? Tapi balik lagi, harus dimodifikasi sesuai dengan gaya komunikasi kita. Karena kalau template nggak menarik, nggak real, itu akhirnya menghafal. Dan hati-hati kalau menghafal. Kalau kamu kelihatan menghafal di tengah interview, maka di pertanyaan selanjutnya, kalau HRD ngerubah, bisa HR bisa user sih, HRD ngerubah pertanyaannya, jadi menanyakan hal yang sama, tapi bahasanya dirubah, nanti kamu nggak peka. Oke? Resiko orang yang belajar interview dengan cara menghafal adalah dia tidak punya kepekaan
saat bentuk pertanyaan interviewnya itu diubah. Kenapa? Karena banyak banget pertanyaan interview yang beda-beda, tapi sebenarnya maksudnya sama, nanyain hal itu. Tapi karena kamu menghafal, pertanyaan itu, aduh, nggak ada nih, bingung, ngeblank. Padahal kalau bahasanya disesuaikan dengan bahasa umum pada saat ditanyakan, kamu paham, gitu. Paham ya, kayak gitu. Apa kekurangan Anda? Kamu udah belajar itu, sehingga tadi saya orangnya begini sehingga saya begini-gini. Jadi akhirnya nggak natural. Takutnya nanti kalau pertanyaan ini sebenarnya dikonversi kayak gitu dengan bentuk yang lain gitu. Nanyain soal kekurangan itu kayak gitu, paham nggak? Gitu. Misalkan apa dalam diri Anda yang menurut Anda masih perlu untuk ditingkatkan atau dikuatkan gitu. Apa kekurangan Anda misalkan kayak gitu. Apa kelebihan Anda gitu. Mungkin nanti dikonversi pertanyaan jadi apa hal yang kuat yang Anda miliki yang merupakan nilai jual Anda yang merupakan kelebihan Anda dibandingkan dengan kandidat lain. Mungkin ada pertanyaan bentuknya lain. Intinya sama, nanyain kelebihanmu yang berguna bagi perusahaan ini kayak gitu. Nah, hal semacam inilah gitu ya. Kalau pada saat interview itu akhirnya HRD-nya bilang, jangan pakai jawaban template ya gitu. Ya sudah. Bayangin kalau kamu udah paham pertanyaan tadi, jadi pertanyaan interview itu kamu tuh harus belajar pertanyaan yang biasa muncul. Skenarionya cari di internet banyak. Paling gampang ya sekarang kamu belajar dari YouTube aja, playlist tes interview. Dengerin tuh satu-satu dan logikanya. Di pertanyaanku tuh aku nggak pernah bilang ini ya jawabannya begini. Aku nggak suka. Walaupun di luar sana aku sering lihat, nih ya tips kalau ditanya begini jawabnya begini gitu. No, karena itu nggak bakal bisa. Karena masing-masing orang punya gaya komunikasi beda-beda dan pengalaman beda. Nanti kalau kamu template jawabannya, nanti nggak relate sama pengalamanmu. Jadi kelihatan loh orang ngehafal atau enggak, orang ini pakai template atau enggak gitu. Dan nanti coba deh kamu latih sendiri ngomongnya begitu. Tadi aku kasih saran logikanya tadi. Walaupun kamu disuruh nunjuk satu orang yang nggak lolos, misalkan kayak gitu, maka jangan sampai orang-orang yang lain itu tuh lepas dari pengawasanmu. Karena kamu ada di lingkungan yang sama, di circle situ. Lagi bareng-bareng. Kamu nilai satu-satu. Wah, ini malah kelihatan kalau kamu tuh detail orangnya. Gitu. Walaupun jawabannya diplomatis di awal. Baik Pak atau Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya dari semua rekan-rekan saya ini, teman-teman semua bisa memberikan jawaban yang bagus pada saat ditanya pertanyaan tadi. Namun menurut pendapat saya dari pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, contohnya begitu ya, ada 3 poin yang harus berhasil dijawab, yaitu terkait dengan ini. Bapak dan Ibu ABCDE dapat menjawab 3 pertanyaan ini yang menurut saya itu jawaban yang baik. Namun Ibu F mampu menjawab pertanyaan A dan B saja. Untuk poin yang ketiga, sepertinya belum terjawab. Dan menurut saya, Ibu ini adalah orang yang mungkin belum bisa lolos ke tahap selanjutnya. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi dia mikir gitu. Wah ini orang nyimak ya dari sejak awal loh. Gitu. Karena kan kadang kan kita apa coba. Kalau kita interview kolektif gitu. Pada saat dikasih pertanyaan, kita dengerin orang, tapi di otak kita ngerasa tertekan. Waduh, nanti kalau pas giliran aku jawab apa? Ya enggak? Malah ngarah ke situ. Tapi kalau kamu udah terbiasa ngomong, berlatih interview, saat orang lain ngomong, di otak kamu tuh nggak traveling mikirin kamu, karena kamu udah siap mau ditanya apa. Kamu di sini bener-bener menyimak. Nggak harus semuanya kamu suka gaya komunikasi gini, nggak harus kayak gitu. Poin-poinnya, oke poin ini kejawab, ini kejawab, ini kejawab. Dah nyimak terus kamu ngomongin gitu. Dah gitu. Coba aja. Nanti kalau mungkin kamu nemu kayak begitu lagi dan kamu cara ngomongnya tadi, kamu orang penanya pertama, kamu orang yang ditanya pertama terkait pertanyaan tadi, itu orang selanjutnya itu pasti akan ngikutin jawabanmu, yakin aku. Gitu. Paham ya? Gimana? Paham ya? Udah paham kan logikanya? Gitu. Ini pertanyaan ini belum pernah aku bahas di YouTubeku gitu. Entar aja ini stress interview soalnya gitu. Aku beberapa video stress interview maupun yang pakai metode STAR udah aku taruh di YouTubeku ya. Nanti dicek ya. Playlist tes interview dengerin satu-satu aja gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya buat Devia ya. Sudah cukup jelas, Pak. Oke.